Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aldiansah. Saya merupakan anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan mengawali presentasi yang akan dilakukan kelompok 2 dengan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas bahasa Indonesia. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Kapan Anda mengenal istilah genre? Apa perbedaan antara genre mikro dan genre makro? Jawabannya, sudah cukup lama, tepatnya pada saat saya masih duduk di bangku kelas 10 SMA. Genre mikro adalah genre yang dapat berdiri sendiri dan juga dapat digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Genre mikro lebih mendetail dalam penjelasan sebuah teks. Genre makro, genre yang digunakan untuk menamai seluruh atau jenis teks secara keseluruhan. Genre makro, sebuah jenis teks, misalnya artikel ilmiah, memiliki subbab-subbab atau pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan, dan kesimpulan adalah genre makro yang berfungsi menjadi payung dari beberapa genre mikro yang ada di dalamnya. Misalnya di dalam pembahasan terkandung genre mikro, diskusi, dan eksplanasi. Dan genre makro inilah yang berfungsi menjadi payung dari genre mikro, atau bisa disebut genre mikro dipayungi oleh genre makro. Hai, saya Irna Sari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan soal Anda tumbuh di lingkungan budaya akademik. Dapatkah Anda menjelaskan pengertian teks akademik? Nah, dari hasil diskusi kami menjawab teks akademik atau teks ilmiah merupakan teks yang mempunyai ciri-ciri sederhana, padat, objektif, dan logis. Teks ini teks yang mengedepankan kata objek, dan teks ini berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Perkenalkan, nama saya Angela Kumdiarsi. Saya akan membacakan soal dan jawaban nomor 3. Jelaskan perbedaan antara teks akademik dan non-akademik dengan menunjukkan ciri-ciri yang ada. Perbedaan antara teks akademik dan non-akademik tidak dilihat sebagai perbedaan antara hitam dan putih. Perbedaan tersebut dilihat dari kecenderungan ciri-ciri yang terkandung oleh teks tersebut. Teks akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Sebuah teks biasanya mengandung ciri-ciri lisan dan ciri-ciri tulis sekaligus. Hal ini berarti bahwa sebuah teks yang tergolong ke dalam teks tulis, misalnya artikel ilmiah, pasti dalam hal tertentu juga mengandung ciri-ciri tulis. Ciri-ciri yang dapat membedakan teks akademik dan non-akademik tersebut tidak lain adalah ciri-ciri leksikogramatika, kata-kata dalam susunan beserta makna yang dihasilkan yang ada di tingkat leksis, kata, kalimat, dan wacana. Ciri-ciri itu terlihat antara lain dari pemilihan leksis, kelompok kita, kompleksitas kalimat, struktur teks. Perkenalkan, saya Filarda Azilia Falhail. Saya akan menjelaskan nomor 4. Siapa yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik dan siapa saja yang memanfaatkan teks akademik? Pihak yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik adalah pihak yang berada di lingkungan akademik, terutama dosen dan mahasiswa. Sedangkan pihak yang memanfaatkan teks akademik adalah masyarakat umum. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan atau memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu nomor 5. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marceli. Saya berasal dari kelas reguler A2. Pertanyaan nomor 5 yaitu, mengapa Anda membutuhkan teks akademik? Saya sangat membutuhkan teks akademik karena saya adalah insan akademik, tentunya tidak lepas dari penelitian atau kegiatan yang berkaitan dengan akademik. Berikutnya yaitu, dalam hal apa Anda membutuhkan teks akademik? Saya sangat membutuhkan teks akademik, contohnya dalam melakukan penelitian, saya memerlukan proposal penelitian atau proposal kegiatan.
Setelah melakukan penelitian atau kegiatan, tentunya saya akan melaporkan kepada pihak lain atau masyarakat dalam teks yang disebut teks laporan penelitian. Sekian jawaban dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan atau kami paparkan bisa dimengerti dan dicerna bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.